Oke. Assalamualaikum Mbak Yuda, bagaimana Wa- kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu sehat. Bu Faiz sendiri, Alhamdulillah. Tribun. Oke. Ya. Iya Pak Yuda, Alhamdulillah saya sudah sehat. Kalau beberapa hari kemarin agak flu memang, sekarang Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah. Ya. Gimana Pak Yuda persiapannya untuk melakukan supervisi besok atau Selasa Pak? Senin atau Selasa Pak? Hari Selasa itu, ya. Kalau yang Oke. terjadwal dengan Pak Partoyo itu insya Allah hari Selasa. Jadi di hari Selasanya eh, melakukan supervisi Pak Partoyo atau coaching. Mungkin karena beliaunya Pak Partoyo ini lebih senior dibanding saya nggak mungkin harus untuk mentoring beliau. Jadi kemungkinan saya ke Arven nanti mungkin seperti coaching Ibu. Iya, iya, iya. Oke Pak Yuda, kemarin jenengan sudah saya beri rubriknya kan, ya? Nggih, Sudah dipelajari Pak ya? sampun. Oh, nggih. Baiklah. Nah, nanti kompetensi apa yang akan panjenengan kembangkan sebagai coaching? Sebagai coach ya, kepada coaching. Sebagai coach nanti yang mungkin saya kembangkan ini terkait dengan kemampuan pertanyaan, buka rasa ingin tahu, sama ini apa? Kan kalau di prinsip coaching itu kan ada kemitraan dan menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan kreatif. Mungkin nanti pada saat pelaksanaan coaching saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kreatif ke beliaunya sehingga nanti saya harapkan sih muncul rasa ingin tahu dan pertanyaan atau keterbukaan dari coach ke saya dari ke coach. Tujuannya itu. Iya Pak. Kompetensi nanti yang mungkin saya gali dua hal tadi, pertanyaan keterbukaan sama pertanyaan berbobot atau yang kritis, kreatif mah. Oke, jadi berarti bagian kompetensi keterampilan berkomunikasi khususnya tentang keterampilan untuk bertanya Pak ya, yang ingin nanti yang akan diobservasi ya, kompetensi itu ya Pak ya, spesifik ya. Ya, spesifiknya lebih ke berkomunikasi tadi, karena tadi dasarnya beliaunya kan lebih senior dibanding saya nggak mungkin untuk melakukan mentoring ataupun training ke beliaunya. Justru mungkin saya yang di training. Jadi mungkin lebih ke coaching nanti beliaunya bagaimana cara komunikasinya. Seperti itu, Bu. Iya. Tapi kan jangan merasa ini Pak, jangan merasa bahwa saya lebih junior. Oke lah, untuk masalah kesopanan ya. Memang kita orang timur kan menghargai orang yang lebih tua. Tapi dalam hal ini tugas panjenengan adalah sebagai coach. Jadi panjenengan tetap ada koridor seorang coach, bukan karena lebih muda terus sungkan kepada yang tua, begitu nggih Pak Yuda nggih? Nggih. Terus nanti apakah sudah panjenengan tuliskan kira-kira apa saja indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan kompetensi yang diinginkan tadi? Ketercapaiannya yang pertama nanti dari coach itu memunculkan ini apa namanya inisiatif atau gagasan terkait dengan permasalahan ataupun permasalahan yang gagasan terkait dengan penyelesaian masalah yang
disampaikan oleh Koji, itu yang pertama. Jadi memunculkan gagasan penyelesaian satu permasalahan yang dimunculkan oleh Koji. Yang kedua adalah ini Bu, apa namanya? Koji nanti memunculkan jawaban-jawaban atau berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi saya harap nanti tercapainya adalah dari Koji, nanti dari Pak Partoyo bisa memunculkan pengalaman-pengalaman yang sudah didapat. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapat nanti mungkin itu kan menjadi potensi diri dari Koji. Nah itu nanti bisa dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi tadi. Dua hal itu saja yang mungkin saya rumuskan untuk tercapaiannya. Kalau nanti dalam percakapannya muncul indikator yang ketiga kan itu mungkin penyerta. Tapi targetnya hanya 2 aja dulu. Ya, bagus sekali Pak. Silakan nanti dipersiapkan ya. Nanti saya juga akan ikut sebagai pengamat ya. Jadi hari apa tadi? Selasa. Iya. Jam ke 34. Oke. Ya. Selamat berjuang Pak Yuda, semoga sukses. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yuda dan Pak Partoyo. Ini saya sebagai coach ya, dan Pak Partoyo. Assalamualaikum Pak Partoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yuda. Pripun kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini sehat Pak. Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu sempat kurang enak badan, lagi musim flu Pak. Ini apa Pak? Kemarin dari teman-teman menyampaikan Bapak kemarin ingin mencari saya tapi nggak ketemu gitu. Iya Pak, sebelumnya mohon maaf kemarin saya memang mencari Pak Yuda. Di situ ada saya ingin konsultasi curhat dengan Pak Yuda terkait dengan kegelisahan atau kegagalan yang saya alami saat ini. Berarti kemarin Bapak ingin diskusi atau kita ngobrol terkait dengan permasalahan yang ada di kelas nih. Iya, ada beberapa masalah di kelas yang membuat saya itu merasa gelisah atau galau karena di pembelajaran saya itu kok anak-anak itu banyak yang beberapa anak itu ada yang tidur, bermain ramai sendiri dan sebagainya. Kayaknya di pembelajaran saya itu kayaknya ini kurang menyenangkan dan kurang memenuhi kebutuhan anak-anak belajar di kelas. Di situ saya ingin diskusi dengan jenengan, barangkali jenengan punya pengalaman yang lebih baik yang bisa membantu saya di dalam menghadapi permasalahan tersebut. Oh iya. Berarti tujuan diskusi kita kali ini ngobrol sejenak ini, nanti kita fokus ke ini ya Pak, bagaimana mengaktifkan pembelajaran yang di kelas. Iya, dan betul Pak, ada permasalahan anak-anak di kelas saat ini kan masih pasif. Bagaimana nanti pembelajaran yang ada di kelas tadi. Iya betul Pak, saya pengen di dalam diskusi ini nanti tujuan saya di dalam diskusi ini adalah mencari solusi bagaimana pembelajaran di kelas itu aktif, pembelajaran menyenangkan, dan bisa memenuhi kebutuhan belajar anak-anak semuanya. Baik Bapak, sebelumnya kalau Bapak merasa di pembelajaran kali ini merasa pasif,
apakah di pembelajaran kelas-kelas lainnya atau di tahun-tahun sebelumnya juga merasakan hal yang sama atau berbeda? Sebenarnya hampir sama, Pak. Saya lakukan dari sebelum-sebelumnya itu kok ya sama seperti itu, cuma saya cari strategi lain, tapi kok masih tetap gitu, masih belum bisa menjawab atau bisa menjadi solusi yang terbaik untuk pembelajaran yang benar-benar menyenangkan dan memenuhi kebutuhan anak-anak. Kalau sebelum-sebelumnya kan pembelajaran saya itu saya modelnya pembelajaran saya kan anak-anak saya masuk kelas, setelah itu pembukaan, memberi salam kepada anak-anak, mengajak anak-anak untuk bersyukur ya terhadap apa yang sudah kita dapat selama ini. Setelah itu anak-anak saya suruh untuk membaca materi terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan. Setelah membaca, saya jelaskan. Setelah itu saya kasih LKD kepada anak-anak. Tapi di saat saya menjelaskan itu kok banyak anak-anak yang semacam kayak kadang ada yang ngantuk, ada yang tidur, ada yang bicara sendiri dan sebagainya. Itu kayaknya anak-anak itu di dalam belajar itu kurang terpenuhi lah kebutuhan belajar mereka, sehingga dia melampiaskan dengan ada yang tidur, ada yang bermain sendiri, bicara sendiri dan sebagainya. Akhirnya otomatis ini berdampak pada hasil penilaian anak-anak, jelas akan kurang memenuhi capaian pembelajaran itu, Pak. Apakah di langkah-langkah pembelajaran saya lakukan ini apakah kurang pas atau gimana, atau mungkin ada strategi lain yang bisa meningkatkan motivasi belajar anak-anak sehingga dia semangat dalam belajar, aktif dalam belajar? Sebenarnya sudah cukup bagus Bapak kalau memang dari tahun-tahun sebelumnya itu ditemukan sudah sama, tapi sekarang Bapak ingin lebih baik. Jadi Bapak saya ingin lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau tadi yang saya identifikasi Bapak dari apa yang Bapak sampaikan tadi kan fokus kepada langkah pembelajaran yang lebih aktif atau strategi, khususnya strategi belajar yang mengaktifkan siswa gitu. Kalau strategi belajar yang mengaktifkan siswa tadi ada kata-kata Bapak menyampaikan Bapak ingin memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan belajar siswa tadi ada yang ini anak itu bergerak lari ke sana ke sini, ada yang ngantuk, ada yang rame. Itu kan beda-beda Bapak. Berarti kalau menurut jenengan, apakah nanti ini strategi pembelajarannya itu kalau harus memenuhi kebutuhan belajar, strategi pembelajarannya mungkin bisa lebih dari satu atau pripun ya? Kalau menurut jenengan? Kalau saya pernah mengikuti kemarin itu kan ada pelatihan berguna. Di situ ada materi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran strategi pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid atau peserta didik. Nah, di situ cuma saya masih bingung bagaimana penerapannya. Ini masih sehingga belum saya terapkan di kelas. Kayaknya itu kalau memang saya seandainya saya bisa melakukan penerapan itu kayaknya bisa membuat anak-anak belajar itu menyenangkan dan kebutuhan belajarnya bisa terpenuhi kayaknya Pak. Tapi saya masih bingung bagaimana cara menerapkannya itu. Nah, bagus Pak, kalau pembelajaran berdiferensiasi berarti Bapak mau merencanakan untuk belajar berdiferensiasi ya ini ya? Kata kunci. Ya, oke, berarti tinggal nanti selanjutnya Bapak bingung bagaimana penerapannya. Nah, mungkin di saat kemarin Bapak mengikuti yang guru penggerak itu ada beberapa pembelajaran diferensiasi ya. Mungkin dari situ Bapak bisa ini memilih salah satu atau salah dua yang menyesuaikan dengan
kebutuhan belajar. Karena memang ini saya juga barusan mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kalau dari Bapak menyampaikan tadi ada pembelajaran berdiferensiasi, berdasarkan pengalaman Bapak, mungkin kita bisa sharing, Pak. Oh gitu. Ada kalau pembelajaran diferensi yang saya dapat pada saat pelatihan kemarin, pembelajaran diferensi kan ada 3. Ada pembelajaran diferensi konten, ada pembelajaran diferensi proses, dan ada pembelajaran diferensi produk. Nah, di situ untuk melakukan pembelajaran diferensi itu bisa dilakukan dengan cara pertama bisa melihat kesiapan belajar anak-anak, terus melihat minat anak-anak dan gaya belajarnya. Nah, mungkin dari situ saya bisa melakukan pemetaan terlebih dahulu mungkin Pak Gi. Jadi saya petakan anak-anak yang gaya belajarnya seperti yang suka yang monotorik, itu berarti kita pakai diferensi kontennya bisa kita sesuaikan gitu ya. Atau kalau ke diferensi produknya bisa disesuaikan sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Mungkin seperti itu mungkin Pak Idani. Nah, kalau saya menggarisbawahi apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan bahwa sebelum memilih pembelajaran diferensiasi harus ada pemetaan kebutuhan belajar. Nah, itu kayaknya bagus itu Pak, bisa diterapkan di awal pembelajaran. Jadi kebutuhan belajar anak-anak itu istilahnya dipilah-pilih terlebih dahulu, baru setelah itu nanti mungkin Bapak bisa tadi memilih sesuai dengan tipe pembelajarannya ya. Tadi ada 3 ya. Iya. Nah, monggo Pak kalau memang jadi rencana aksi saya nanti di rencana pembelajaran saya akan saya susun untuk sebelum pembelajaran saya lakukan asesmen terlebih dahulu, asesmen awal atau asesmen terlebih dahulu. Setelah itu saya analisis dan saya petakan. Nah, setelah itu saya akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang suka visual audio, saya kasih materi pembelajaran berupa video, anak-anak belajar secara mandiri. Yang suka membaca, berarti anak-anak saya suruh literasi. Yang suka suara, berarti saya kasih note. Atau yang suka gerak, aktivitas gerak, maka saya buat semacam kayak sudut baca, anak-anak bergerak ke sana ke sini untuk mencari materi yang sesuai yang dia perlu dipelajari, gitu Pak ya. Nah, terus Bapak. Jadi ada 2 hal yang tadi yang Bapak rencanakan, gitu. Yang pertama asesmen diagnostik di awal pembelajaran, kemudian yang kedua dari hasil asesmen diagnostik tadi Bapak memilih konten sama produknya. Saya Bapak bagus Pak. Bisa terapkan. Itu akan saya coba untuk terapkan pembelajaran berikutnya. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik Pak. Dan anak-anak agar anak-anak nanti belajarnya bisa menyenangkan dan kebutuhan belajar terpenuhi Pak. Terima kasih Pak. Itu banyak solusi yang bisa saya terima dari Pak Yuda. Itu menginspirasi sekali. Terima kasih. Selanjutnya setelah Bapak merencanakan aksinya ini, nanti komitmen Bapak bagaimana Pak? Intinya nanti akan saya lakukan sesuai dengan strategi atau solusi yang kita berikan. Seandainya nanti kok masih belum optimal ya, saya akan coba diskusi lagi Pak untuk mencari solusi yang terbaik lagi. Intinya bagaimana pembelajaran kepada anak itu benar-benar bisa menyenangkan dan bisa terpenuhi kebutuhan belajar mereka gitu. Sehingga nanti kalau ini kok masih ada halangan atau masih ada hambatan, nanti saya bisa minta kita diskusi kembali, kita cari solusi yang terbaik lagi, strategi lain lagi yang bisa membuat anak-anak belajar menyenangkan dan terpenuhi kebutuhannya. Itu Pak untuk terkait
saya siap untuk belajar terus dalam proses pembelajaran ini. Baik Pak, terima kasih. Jadi apa namanya? Gini, kalau Bapak tadi berkaitannya adalah menjalankan tadi, mungkin kalau ada waktu lagi, kalau ada kesulitan, insya Allah saya bantu lagi Pak. Nanti kita bisa ngobrol, diskusi lagi, nggak apa-apa. Monggo. Ya, siap Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya ke Iya, pasca supervisi ya. pasca ya, kita pasca supervisi. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam Bu Baik. Ini pripun tadi supervisinya Pak? Alhamdulillah yang tadi mau saya melaporkan ke Bu Baik tadi supervisinya atau coachingnya ke Pak Partoyo. Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Yang pertama, yang kedua tadi dari hasil C proses coaching tadi ada beberapa hal yang mungkin saya bisa berbagi atau perbaikan yang harus saya perbaiki. Nanti mungkin Ibu bisa menyampaikan ke saya dan saya tidak lanjuti ke coach jika itu terkait dengan proses coaching yang dirasa kurang. Nah, tadi tadi di yang kedua yang ingin saya sampaikan dari proses coaching tadi, alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian yang kedua terkait dengan ini Bu, apa namanya? Tadi di Pak Partoyo menyampaikan ada beberapa kendala atau beberapa permasalahan. Beliau menyampaikan ini di selama pembelajaran ini kok dirasa aktivitas anak-anak itu kok masih pasif. Jadi ketika guru menyampaikan materi, siswanya kok tidak fokus ke pembelajaran, sehingga tadi direncanakan oleh Pak Partoyo, beliau akan melakukan aksi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kenapa pembelajaran berdiferensiasi? Karena beliaunya sudah pernah mengikuti pelatihan guru penggerak yang menjelaskan atau membelajarkan terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, itu akan diterapkan oleh Pak Partoyo untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah pasifnya anak-anak pada saat pembelajaran. Salah satu diantaranya nanti langkahnya adalah melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, dari hasil asesmen diagnostik dilakukan pembelajaran diferensiasi konten sama produk. Seperti itu Ibu. Ya Pak. Jadi kalau begitu tadi yang jenengan kemukakan di bagian pra-supervisi yang kita diskusikan kemarin, indikatornya ada 2 itu Pak. Apakah sudah tercapai Pak? Oke. Jadi tadi tadi yang ingin kompetensi yang saya munculkan, yang saya harapkan adalah kompetensi yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan satu, yang kedua menggali potensi diri dari coaching. Nah, kalau itu yang menggali potensi diri dari coaching tadi, insya Allah alhamdulillah sudah terlaksana Bu, karena memang dari hasil rencana aksi yang dari rencana aksi yang akan dilakukan Pak Partoyo itu beliau sudah memunculkan potensi diri, yaitu pembelajaran diferensiasi. Karena potensi diri beliau kan sudah melakukan pelatihan guru penggerak tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan. Oh iya Pak. Sekarang saya sampaikan Pak ya, berdasarkan catatan hasil observasi saya.
Tadi pertanyaan tadi ini mungkin satu. Okay. Ya. Yang pertama tadi masalah alur kita sudah fix, sudah panjenengan lakukan, sudah ada pengertian antara coaching dan coach. Jadi masalah-masalah yang disampaikan juga sudah sesuai dengan alur cerita tadi. Kemudian panjenengan juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach ini merasa nyaman dan dia mau menyampaikan masalah-masalah yang dia rasakan dan mencari solusinya sendiri. Namun ada sedikit catatan dari saya mungkin untuk perbaikan ke depannya Pak ya, mungkin hanya sedikit sebenarnya. Ini masalah penguatan. Jadi mungkin panjenengan perlu memberi penguatan. Misalnya tadi kan Pak Partoyo ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, mungkin panjenengan bisa sarankan misalnya banyak kan contoh pembelajaran berdiferensiasi yang di PMM Pak. Nah, yang sudah terverifikasi kan juga banyak. Nah, mungkin itu salah satu penguatan dari panjenengan biar nanti apa yang dilakukan oleh Pak Partoyo itu lebih sesuai dengan yang diharapkan gitu Pak. Jadi kalau di tahap awal kan memang meraba-raba ya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau nanti kita melihat banyak contoh yang ada di PMM kan insya Allah tidak keluar dari jalurnya gitu loh Pak. Iya. Oke, Bu, terima kasih pemasukannya. Nah, kalau begitu tadi kan sudah ada 2 kompetensi yang sudah panjenengan kembangkan. Mungkin masih ada lagi Pak kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan yang berkaitan dengan coaching ini? Dari si coaching tadi belum muncul Ibu, jadi pertama yang rasa terbuka tadi, keterbukaan dari Pak Partoyo juga sudah muncul. Alhamdulillah sedikit demi sedikit beliau sudah mau menyampaikan keterbukaan terkait dengan belajar sebelumnya. Untuk yang kompetensi-kompetensi yang lainnya masih belum bisa kami kembangkan, itu belum muncul di percakapan kemarin yang tadi sudah dilaksanakan. Seperti itu. Oh iya Pak, ya. Ya nanti proses berjalannya waktu mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi mengenai kompetensi apa yang perlu kita kembangkan Pak, bersama-sama gitu. Barangkali nanti juga bisa dilakukan untuk perbaikan manajemen sekolah gitu Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih Bu Baik. Tadi juga masukan yang terkait belajar diferensiasi yang referensi belajar diferensiasi di PMM tadi. Mungkin setelah ini akan saya tindak lanjuti langsung ke Pak Partoyo untuk menyampaikan hal tadi. Terima kasih Bu Baik. Ya Mbak Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.